Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 13 Agustus 2024. Hari ini kita akan membaca 2 Petrus pasal 3 ayat 14 sampai 18. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur bersama saat ini ada kesempatan indah untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga kami akan diajarkan hidup dalam kebenaran Tuhan. Kami bersama-sama berdoa di dalam kasih-Mu, Engkau menopang kami, sehingga kami dimampukan memahami, mengerti, serta memperlakukan firman kebenaran Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. 2 Petrus pasal 3 ayat 14 sampai 18. Sebab itu saudara-saudara yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, tema kita hari ini, Hari Tuhan. Allona Puang Matua. Datangnya hari Tuhan merupakan salah satu pengharapan yang sangat kuat hidup dalam jemaat mula-mula. Ia bukanlah hari yang menakutkan, akan tetapi hari saat segala sesuatu dibaharui dalam kasih Tuhan. Pengharapan itu berdasar pada ajaran-ajaran Yesus tentang akhir zaman, kedatangannya kembali, kebangkitan, dan lain sebagainya. Rupanya ajaran ini telah membangkitkan berbagai respons di kalangan orang Kristen. Tidak jarang jatuh juga ke dalam kesesatan. Hal itu bisa terjadi ketika yang menjadi pusat perhatian dan perenungan hari Tuhan adalah soal waktu kedatangan Yesus Kristus, berbicara tentang jam, tanggal, bulan, ataupun tahun. Saudara-saudara yang kekasih, bacaan hari ini merupakan satu pengingat sekaligus nasihat tentang apa yang utama dalam hidup jemaat dalam menantikan hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, hal yang penting bukanlah mengetahui kapan itu terjadi, seperti yang tertulis dalam Matius 24 ayat 43 dan 44. Di sana saudara-saudara dikatakan, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, sekali lagi, hal yang penting bukanlah mengetahui kapan itu terjadi, melainkan
berjuang untuk hidup tidak bercacat dan bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Seperti yang kita baca dalam ayat 14 pembacaan kita. Saudara-saudara, orang Kristen senantiasa diajak untuk terus menggumuli hidupnya, berhikmat menimbang pengajaran yang benar di tengah rupa-rupa pengajaran. Dapat kita melihatnya dalam ayat 15 sampai 17 pembacaan kita. Dan secara khusus ayat 17 menekankan pentingnya mengenal hukum dan tidak kehilangan pegangan yang teguh. Pada akhirnya hal yang utama adalah jemaat dapat bertumbuh dalam anugerah dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Ayat 18 menampilkan hal ini. Mencermati kehidupan keseharian umat Tuhan, kita menyadari bahwa pada zaman kini pesan firman Allah menyapa kita dalam kehidupan beriman kita. Kita dengan mudahnya mendapati dalam media sosial berbagai ajaran atau gaya hidup yang tidak lagi berpadanan dengan kehendak Kristus. Tak ayal, dengan mudahnya kita menyimpang dari ajaran dan gaya hidup yang menyimpang. Karena itu saudara-saudara, menyikapi semua itu, kenalilah kehendak Tuhan dalam firman-Nya yang senantiasa menyapa dan meneguhkan iman serta pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Mari terus bertumbuh dalam anugerah dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Amin. Terpuji kekal Engkau Bapa di surga. Biar hikmat-Mu terus menopang kami untuk mengenal kehendak Tuhan di dalam firman Tuhan, sehingga kami pun menantikan hari Tuhan di dalam sukacita, dan kami terus menjaga kekudusan kehidupan kami, sehingga pada dasarnya, pada akhirnya, kami akan hidup di dalam kebenaran-Mu. Terpuji kekal Engkau Bapa, peliharakan segenap anak-anak-Mu dalam hidup mereka, dalam keluarga mereka, dalam aktivitas mereka. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.